Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, untuk pertemuan kali ini kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan materi tentang pengembangan media pembelajaran penulisan naskah. Untuk poin pertama akan disampaikan oleh Mbak Hani. Saya, Hani Aprilina, sebagai pemateri 1 akan menjelaskan tentang pengertian naskah dalam media pembelajaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, naskah diartikan sebagai karangan yang masih ditulis dengan tangan, karangan seseorang yang belum diterbitkan, bahan-bahan berita yang siap untuk diset, dan rancangan. Namun, secara umum, naskah dalam perencanaan program media dapat diartikan sebagai pedoman tertulis yang berisi informasi dalam bentuk visual, grafis, dan audio sebagai acuan dalam pembuatan media tertentu sesuai dengan tujuan dan kompetensi tertentu. Contohnya, seorang programmer membuat media pembelajaran berbantuan komputer dalam memprogram media tersebut mengacu pada naskah. Jika tidak ada naskah, maka tidak mungkin program itu akan terwujud. Yang selanjutnya yaitu treatment. Pernahkah kalian mengenal istilah tentang treatment? Treatment ini hampir sama dengan sinopsis. Sinopsis dapat diartikan sebagai ringkasan program atau cerita yang memberikan gambaran secara singkat dan padat mengenai program atau materi yang dibahas. Sedangkan treatment merupakan pengembangan dari sinopsis yang memberikan uraian secara deskriptif tentang bagaimana suatu episode cerita. Jadi, perbedaannya yaitu pada sinopsis penulisannya singkat, akan tetapi pada treatment semua alur cerita yang akan ada di video akan diuraikan dari awal kemunculan gambar sampai akhir dan diuraikan secara deskriptif. Untuk kemudian poin kedua yaitu penulisan naskah audio. Media ajar audio adalah salah satu jenis bahan ajar non-cetak yang di dalamnya mengandung sistem yang menggunakan sinyal audio secara langsung yang dapat diperdengarkan oleh pendidik kepada peserta didiknya. Dalam pembuatan naskah audio ada beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan topik. Dalam menentukan topik yaitu materinya harus memiliki sifat auditif. Maksudnya pilihlah materi-materi yang memiliki keunggulan merangsang imajinasi. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Fadila. Monggo. Nama saya Fadila Insyirani sebagai salah satu pemateri. Yang kedua ialah melakukan riset mendengar. Riset pendengar dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik calon pendengar kita. Karakteristik pendengar sangat penting untuk diketahui seorang penulis naskah karena ketepatan dalam mengidentifikasi karakteristik pendengar akan menentukan tingkat efektivitas atau pemahaman pesan yang disampaikannya. Seperti siapa calon pendengar kita, berapa usia calon pendengar kita. Yang ketiga ialah merumuskan tujuan atau kompetensi. Penetapan tujuan atau kompetensi penting dilakukan seorang penulis sebelum menulis naskah, agar penulis naskah memiliki arah yang jelas, sehingga dalam penyajian program dapat diikuti oleh pendengar dengan baik dan dapat diukur keberhasilannya. Yang keempat ialah menentukan pokok-pokok materi. Setelah tujuan atau kompetensi dirumuskan, maka langkah selanjutnya yaitu menentukan materi program. Dalam menentukan materi program, penulis naskah cukup menuangkan kerangka isi atau pokok-pokok materi penting yang akan dibahas secara sistematis. Uraian tentang pokok-pokok materi ini selanjutnya dijabarkan menjadi sebuah ringkasan cerita pendek yang menggambarkan seluruh materi yang akan diaudiokan. Ringkasan cerita ini bisa dinamakan sinopsis. Kemudian sinopsis dijabarkan lagi menjadi treatment. Perkenalkan, nama saya Eva Rufiana Dewi. Melanjutkan poin yang kelima, menulis draft naskah audio.
Secara teknis, dalam menulis naskah, lembaran kertas dibagi menjadi dua, yaitu yang sebelah kiri berisi petunjuk seperti pelaku, musik, dan efek suara, sedangkan yang sebelah kanan berisi narasi yang akan direkam. Setelah naskah disusun, maka diperlukan review naskah. Apakah naskah perlu direvisi atau tidak? Jika tidak, maka naskah siap direkam. Penulisan naskah film dan audio. Penulisan naskah film maupun video dimulai dengan identifikasi topik, dirumuskan dalam tujuan khusus kegiatan pembelajaran dalam pengembangannya. Adapun beberapa tahap pembuatan dari naskah film dan audio. Yang pertama, sinopsis, yang merupakan ringkasan cerita menjadi bentuk pendekatan dari sebuah film dengan tetap memperhatikan unsur-unsur cerminan film tersebut. Dalam praktek, sinopsis digunakan untuk memberikan gambaran secara ringkas dan padat tentang tema yang akan digarap. Tujuannya agar mempermudah pemesan menangkap konsepnya. Langkah-langkah dalam pembuatan sinopsis. Yang pertama, mencatat gagasan utama dengan menggarisbawahi gagasan yang penting. Yang kedua, menulis ringkasan berdasarkan gagasan-gagasan tersebut. Yang ketiga, menggunakan kalimat efektif dan menarik. Yang keempat, dialog cukup digarisbawahi atau dicari garis besarnya saja. Yang kelima, sinopsis tidak boleh menyimpang dari jalan cerita dan isi dari keseluruhan film. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 2, yaitu treatment. Memberikan uraian secara deskriptif, bukan tematis, tentang bagaimana suatu rangkaian peristiwa instruksional nantinya akan digarap sebagai ilustrasi pembanding. Kemudian yang nomor 3, storyboard. Rangkaian peristiwa yang dituliskan dalam treatment kemudian divisualkan pada kartu kurang lebih 8x12 cm. Tujuannya untuk mempermudah dalam mengatur garis cerita atau plot, apakah harus ceritanya lancar dan momen pengambilan atau syutingnya juga lancar. Kemudian yang nomor 4, yang terakhir, skrip atau naskah program, yaitu daftar rangkaian peristiwa yang akan dipaparkan gambar demi gambar dan penuturan demi penuturan menuju perilaku belajar yang ingin dicapai. Tujuan utama skrip ialah sebagai peta atau bahan pedoman bagi sutradara dalam mengendalikan penggarapan substansi materi ke dalam suatu program. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.